maka rumah tangganya langgeng. Kalau rumah tangganya cuman karena hawa nafsu, maka siap-siap jika pernikahan didasari dengan hawa nafsu. Yang pertama, kalau yang dilihat kecantikannya, lambat laun, maka insya Allah akan selamat rumah tangganya. Kenapa? Semua dengan kekurangannya, dengan kelebihannya, semua akan diterima penuh dengan keikhlasan karena cintanya karena Allah. Pernikahan bisa jadi wajib, pernikahan bisa jadi sunnah, pernikahan juga bisa menjadi haram. Kapan pernikahan ini menjadi haram? Jika seseorang yang awal sebelum menikah menjadi awalnya dia sebagai hamba yang taat kepada Allah, yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya, tatkala dia menikah lalai kepada Allah, jauh daripada Allah, maka pernikahannya haram. Yang kedua, pernikahan bisa jadi wajib. Kapan? Jika seseorang tidak dapat memendung hawa nafsunya dengan segala kemampuannya, dia sudah baligh dan dia sudah berakal, maka diwajibkan disegerakan untuk menikah agar orang tersebut tidak lalai kepada Allah atau mendapatkan satu peringatan yang dilaksanakan di dalam satu kemaksiatan. Sunnah. Nah, ini kita kadang suka ngedengar kalau para alim ulama saat khutbah nikah itu kan ada satu hadis Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa pernikahan ini adalah sunnahnya Nabi. Dengan apa yang dijalankan oleh Nabi, maka umatnya wajib mengikuti. Ikuti apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin, maka itu adalah nilai pahala yang besar di hadapan Allah. Seseorang yang dikatakan pernikahannya yang sunnah, seseorang yang awalnya ibadahnya kurang sedikit, begitu menikah tambah ibadahnya. Yang tadinya nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah sholat tahajud, sholat duhanya yang tadinya 2 ditambah menjadi 4. Yang biasanya nyari rezekinya semrawut semau-maunya, begitu datangnya istri, Allah izinkan kita betul-betul mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik di hadapan Allah, maka pernikahan tersebut dikatakan sunnah. Banyak aturan di dalam pernikahan, bukan berarti orang yang menikah ini selesai setelah saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, selesai. Tugas yang paling berat adalah seorang istri, yang paling berat dan gak ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada besar, tapi bagi orang yang gak mau taat. Tapi kalau orang yang taat, konsekuensinya dikit. Tugasnya seorang istri yang pertama, jaga harta suaminya. Jaga harta suami. Nah, sekarang saya mau tanya, perempuan di sini, istri-istri di sini biasa ngejaga harta suami apa ngabisin harta suami? Apa? Ngabisin? Tukar tambah aja kalau gitu istrinya. Ngejaga harta suami, yang pertama, jika diberikan nafkah seandainya 100 juta, amin gitu. Emang gak mau dikasih harta banyak begitu? Tapi kayaknya ngimpi ya Pak. Tapi bagi Allah kan gak mungkin. Enggak, pasti insya Allah akan diberikan. Kalau suami kerja, istri angkat tangan doa, duhanya ditambahin, rezekinya suami lancar, rezeki istri lancar. Tatkala seorang suami yang dikatakan hartanya diberikan kepada istri dijaga, contoh punya harta 100 juta diberikan uang nafkah, dijaga betul-betul, seandainya ini waktu buat 1 bulan cukup, nggak taunya begitu sampai waktunya 1 bulan duitnya belum habis, masih ada sisa kurang lebih 99 juta. Alhamdulillah. Ini kalau keluarga begini cepat kaya insya Allah.
Yang kepake cuma sedikit, 99 jutanya dia bilangin. Begitu datang bulan berikutnya dikasih lagi nafkah 100 juta, dia bilang apa? Cukup yang kemarin juga belum habis. Kira-kira ada nggak istri model begitu? Pasti ujung-ujungnya bilang maaf yang bea. Kan begitu kan? Tapi yang dikatakan jaga harta suami sebenarnya bukan uang, Pak. Bukan uang, Ibu. Hartanya suami apa? Dari ujung rambut seorang istri sampai ujung kaki itu hartanya suami. Dijaga betul-betul. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga. Semuanya buat siapa? Suami. Ini yang dikatakan harta. Dan bagi seorang suami, harta yang paling berharga apa? Istri yang soleh. Kan ada tuh lagunya Bang Haji Roma kan juga nyanyiin ya. Betul nggak? Istri yang soleha, istri yang soleha yang gimana? Yang apa kata suami? Iya. Apa kata suami? Iya. Gak banyak nanya. Yang tolong bikin kopi, baik yang bikin. Kira-kira ada nggak yang begitu istri, Pak? Tiap pagi Bapak bikin kopi sendiri apa dibikinin? Bikin sendiri. Bener, Bu. Kadang ngebikinin, kadang kagak. Bu, maaf. Yang namanya istri itu memang perjuangannya lebih besar. Karena tanggung jawabnya cuma di dunia, di akhirat urusan suami. Sampai hadits Nabi SAW, malaikat Jibril di dalam doanya saat Nabi turun khutbah, dicegat Nabi oleh malaikat Jibril. Salah satu doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi, apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bib, ciri-ciri seorang istri yang durhaka seperti apa? Kalau ngomong melotot-melotot, Pak. Kalau ngomong nadanya tinggi. Ada yang begitu, ada? Seorang istri jika nada suaranya tinggi, arasnya Allah goncang, Bu. Seorang istri nih bilang sama suami sambil ngomel nadanya tinggi, arasnya Allah goncang. Allah bertanya, wahai aras, apa yang terjadi? Wahai Allah, ternyata ada hambamu, seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan nada yang tinggi di hadapan suami. Maka diumumkan oleh bidadari, wahai para bidadari ini Allah, sesungguhnya ada seorang suami yang teraniaya oleh istrinya. Maka jutaan bidadari berebut, Pak, pengen jadi istri kita. Ibu pernah tahu bidadari? Belum pernah lihat. Saya ngomongnya nggak bidadarinya ya, saya ngomong ilernya. Tahu iler? Ilernya bidadari jatuh setetes ke dunia, satu dunia wangi. Ilernya bidadari tuh. Jadi kalau ibu nggak sayang sama suami, istri nggak sayang suami, sabodo teuing aing mah. Bidadarinya udah disiapin, Pak, buat kita. Apalagi ada suami-suami yang punya jenggot. Ini satu helai jenggot nih, satu helai jenggot seorang suami itu adalah satu bidadari yang belagayu tanpa didagunya. Jadi kalau istri nggak sayang, bodoh amat. Mudah-mudahan yang punya jenggot besok insya Allah botak kayak. Ada satu kisah, ada salah satu perempuan tanya kepada Nabi. Padahal kalau dibilang wanita ini ibadahnya dikit, Pak. Nggak ada salat Jumat, betul kan? Nggak ada jihad fisabilillah, nggak ada. Nggak ada. Ini pekerjaan laki-laki. Diwajibkannya untuk laki-laki, perempuan nggak perlu. Ada satu perempuan bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Ada apa wahai sahabat wanita? Kata Nabi SAW. Lalu ini perempuan nanya, ya Rasulullah, kenapa sih semua pekerjaan salat Jumat laki-laki, jihad laki-laki, nyari nafkah di luar laki-laki, kenapa nggak pada kami? Kami seorang wanita pun juga mampu. Jawaban pertanyaan daripada perempuan ini,
membuat Nabi menjadi bangga. Ditunjuk kepada sahabat, wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan wanita ini. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang lain di luar sana bahwasanya apa yang diwajibkan oleh laki-laki betul itu adanya dengan pahala yang besar. Tapi seorang wanita yang berjuang di dalam rumahnya, menjaga harta suami, yang selalu menjaga harkat martabat seorang suami, dan dia menjaga anak cucunya, dia menjaga rumahnya, mengerjakan pekerjaan rumah maksudnya. Apa kata Nabi? Pahalanya sama seperti dia jihad di jalan Allah. Bu, woi, orang ngomong jangan ngomong. Saya jauh-jauh dari Kuningan ke sini. Terusin nih. Terusin enggak? Yang namanya perempuan, nyapunya, ngepelnya, nyuci bajunya, ngejaga suaminya, ini adalah pahala yang paling besar. Ibu nggak sholat, tanggung jawab suami. Suami diam, istri nggak sholat, siap-siap. Mau bapak tiap hari di masjid sujud sampai jidat pindah ke belakang, Pak. Istri nggak sholat, nol, nggak bakal dapat pahala bapak. Yang istrinya sholat, suaminya ahli maksiat, urusan suami sama Allah. Tugasnya istri cuma ibadah. Bib, suami saya tukang mabok, biarin. Bib, suami saya tukang main judi slot, biarin. Urusan suami saya tukang ngisi nomor, biarin aja. Urusan dia sama Allah, ibu ibadah aja. Kenapa? Doanya seorang ibu, seorang istri pasti akan bisa membuat suami diberikan hidayah oleh Allah. Nah ini bahayanya, saya mau tanya, istri doanya kapan? Kapan doanya? Tak tisu, tisu. Gue ceramah udah 20 menit, aku baru keluar. Perempuan memang paling besar, beratnya luar biasa. Kenapa? Karena seorang wanita itu tanggung jawabnya masuk ke dalam surga, ya suami. Nanti di akhirat seorang istri ditanya, kenapa nggak sholat? Suami istri juga ngomong, tanya aja sama suami saya, ya Allah. Pak, tahu nggak Pak? Ini buat pengantin juga nih. Bukan berarti seorang suami begitu dia menikah hilang daripada ujiannya. Justru ujiannya makin tambah besar, fitnahannya juga makin tambah besar. Orang yang menikah membuka lembaran fitnahan-fitnahan baru. Contoh, ipar fitnah, anak fitnah, suami fitnah. Mertua nyaman apa enggak? Betah apa enggak? Gak bakal betah. Begitu juga ibu tinggal di rumah mertua. Pokoknya tergantung bagaimana kita ke hadapan Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, rezeki nggak akan pernah dikurang-kurang. Susah nggak? Ibu 2 tahun susah. Ibu mah biasa, yang nggak biasa kan bapak. Ibu mah tinggal nada, suami yang cari rezeki. Tapi subhanallah Pak, saya mau tanya, ada rezeki yang dikurangin sama Allah? Ada rezeki yang dikurangi? Sarapan masih nggak? Waktu corona ada sarapan nggak? Makan siang nggak? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil indomie? Rezeki mulu hidupnya kita. Alhamdulillah. Tapi memang dasar kitanya orang blow on, syukurnya nggak pernah, semuanya serba kurang. Yang namanya manusia dikasih 1000 biji koper, isinya puluhan miliar, nggak bakal cukup, nggak bakal cukup. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Nggak mungkin enggak. Yang saya lagi bingung, kadang orang minta rezekinya banyak di dalam doa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Saya mau tanya, rezeki banyak kita buat apa? Buat apa rezeki kita banyak? Buat sedekah, buat ibadah, ngimpi. Kalau duitnya udah ada, rezekinya udah ada, jangankan buat ibadah,
foya-foya. Yang perempuan beli skincare, yang laki-laki kawin lagi. Allahumma, kita ini kadang suka salah doa ibu bapak. Tanpa kita sadarin, kita salah doa lebih sering. Mudah-mudahan deh, ini siang kita angkat tangan, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung, pahit. Manfaat rezekinya? Gak bakal manfaat. Kenapa? Yang diminta, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak juga berkah. Mau hidup kaya, mau hidup berkah. Mau hidup kaya, mau hidup berkah. Hidup yang berkah. Kalau saya pengennya jadi orang kaya yang berkah. Iya, itu doanya jangan tanggung-tanggung. Sama semuanya serba minta kecukupan. Ya Allah cukupkan hamba. Cukupkan. Cukup punya mobil 5, cukup punya rumah 8, cukup punya istri. Bu, istri 4 boleh gak sih? Boleh kan? Ada di dalam Al-Quran, ada. Ibu boleh nggak suami kawin lagi? Enggak. Kenapa? Kenapa? Nggak mau cintanya dibagi 2. Makanya dandan dong. Dandan cuma kondangan doang. Emang pernah ibu lagi tidur dandan temenin suami tidur dandan ada? Suami juga enak. Dari pagi sampai sore yang dilihat begitu aja, udah mukanya kucel. Dasar bolong dipakai. Peniti atas, peniti samping, peniti bawah. Betul Pak? Bapak kira-kira peluk yang begitu mau? Oh enggak. Maaf, saya cuma mau ngasih tahu yang namanya perempuan itu banyak aibnya. Banyak aib. Banyak laki-laki meninggalkan istrinya karena aib yang nggak dijaga. Yang pertama, ada seorang waliyah memberikan satu nasihat kepada putrinya. Neng, jangan pernah tercium bau oleh suamimu. Bau mulut, bau badan, nggak boleh tercium. Kenapa? Itu aib buat seorang perempuan. Yang laki-laki juga begitu Bapak. Kalau mau perempuannya cantik, wangi, bersih, Bapak juga harus contohin. Beliin parfumnya. Kak dulu, lu duit mulu. Bini siapa sini? Tukar aja tukar. Perempuan apa-apa duit, emang matre. Betul ya? Perempuan mata duitan ya Pak? Lah emang itu udah kodrat Bapak. Sudah dari sononya perempuan matre mah. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Baru dibelain sedikit aja. Bapak juga bakal ngasih rezekinya banyak. Kalau ibunya semua yang diberikannya diberikan lagi ke bapak. Betul kan? Sekarang gimana ibu istri mau disayang sama bapak, mau disayang sama suami, manggil suami siapa? Golden gold. Siapa manggilnya? Golden gold. Raja. Raja. Malena. Siapa? Bapaknya budak. Panggilannya siapa? Dari panggilan aja juga orang tahu keluarganya benar baik apa enggak. Kalau ada yang manggilnya istri mama, ibu, bunda, manggil suami papa, ayah, makruh hukumnya. Gak boleh panggilan orang tua itu. Panggilan orang tua gak boleh dipakai pasangan suami istri. Kenapa sekarang masih manggil ibu bapak? Kalau masih ada anaknya kita di depan anak kita ajak ngomong, Pak, lihat tuh Pak, si Neng Pak, boleh. Kenapa? Ngedidik anak itu untuk bicara dengan kita dengan sopan. Tapi kalau urusan ibu ngobrol berdua sama suami, nggak boleh panggilan bapak, mama, papa, nggak boleh. Makruh hukumnya. Kenapa? Doa ibu makanya nggak pernah diijabah sama Allah. Bapak juga harus negor Pak. Harus ditegur. Lihat Nabi panggil Siti Aisyah, siapa yang dipanggil? Dipanggilnya siapa? Humairah.
Bapak nyaut, ini dia beb masalahnya. Istri saya hitam legem. Kalau Siti Aisyah kan putih, dipanggilnya ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Ini istri saya hitam legem, beb. Bagaimana panggilannya? Jangan dipanggil hitam sini, jangan. Panggilannya kan bisa, sweetie, manis. Betul nggak? Sweetie, manis. Ya kan? Jangan pernah dipanggil Blacky, jangan. Datangnya lari bagaimana? Panggilan mesra. Sayang, cinta, sweetheart, zaujati, zauji. Kan bisa. Kan? My love. Kayak merek spray. Panggilan mesra itu juga membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Masa kalah anak SD sekarang? Anak SD sekarang aja begitu pacaran abi umi, ayah bunda. Begitu putus jadi janda. Ini buat neng yang masih belum pada nikah, jaga kehormatan seorang perempuan. Karena perempuan itu nggak murahan, perempuan itu mahal. Bapak waktu ngelamar perempuan pakai mahar nggak? Ada maharnya waktu nikahin? Waktu lamaran ada uangnya? Bayar dapur nggak? Yang namanya perempuan mahal. Coba lihat di akhir zaman begini, mahalan paha ayam daripada paha perempuan. Betul apa enggak? Kemarin malam saya lewat begitu acara di Kuningan. Ya Allah Pak, mani mulus banget Pak. Kok Habib ngelihatnya bagaimana Bu? Masanya nggak dilihat orang adanya di depan mobil? Dilihat dosa, nggak dilihat mubadir. Coba lihat, Neng, kehormatan perempuan itu terletak pada diri sendiri. Perempuan seorang istri juga begitu. Makanya banyak laki-laki yang berpaling ke perempuan lain. Bukan pelakor sebenarnya, yang salah istrinya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu pelacur? Tahu pelacur? Laki apa perempuan? Perempuan. Walaupun di akhir zaman begini banyak yang namanya laki-laki juga jadi pelacur. Tapi yang dijual sama pelacur apa? Yang dijual pelacur apa? Apa? Badan. Salah. Pelacur itu nggak akan pernah ngejual badannya. Yang dijual pertama kali perhatiannya. Ada laki lewat tempat pelacuran dipanggil, sayang sini. Sebutannya udah ada sayang. Sini. Dipanggil laki datang. Kenapa Mbak? Sini aku temenin ya. Mau minum apa yang panas apa dingin? Mau minum apa mau dipanas dinginin? Bilang dingin, mintanya dingin. Ini pelacur ambil korek, panggil waiters. Waiters datang, bikinin minuman yang dingin, disediain yang dingin. Yang perempuan ngapain? Gelendotan di lakinya. Kerja di mana Capek pasti pegel ya Itu yang ditanya, enggak langsung. Mau nggak? 200 nggak ada. Habib tahu banget katanya. Begitu. Katanya Bu, katanya. Udah jangan disebutin terpanjang. Yang namanya seseorang itu yang dijual perhatian, karena seorang suami itu butuh perhatian seorang istri. Sama juga begitu, istri juga butuh perhatian suami. Jangan udah kerja lama sampai di rumah mainin handphone. Istri nggak pernah dimainin sama bapak. Dielus, diraba kek, disenangin kek. Makanya banyak akhir-akhir gini perceraian ini meningkatnya luar biasa. Yang pertama karena ekonomi, yang kedua kurangnya perhatian. Betul nggak? Betul nggak? Yang namanya benih cinta kan juga harus ada pengorbanan, betul? Yang namanya cinta itu pasti ada jalannya untuk gapai yang cinta yang kita mau.
Dan kalau cintanya karena Allah, selamat kita. Kekurangan apapun pasti akan ditutupi dengan kelebihan diri kita masing-masing. Istri ada kekurangannya, ditutupin dengan kelebihannya suami. Suami punya kekurangan, ditutupin sama kelebihan istrinya. Ini kenapa dikatakan oleh Allah boleh nikah 2, 3, 4 untuk laki-laki yang kurang perhatian daripada istrinya. Habib jangan ngebuka bahas-bahas yang begini, ntar suami saya minta kawin lagi. Memang itu tujuannya. Pak, Bapak duduk di kursi nggak tuh? Duduk di kursi kan? Coba lihat kaki kursi ada berapa? Kokoh nggak? Kokoh, goyang juga kagak itu. Satu coba suruh duduk di kaki satu, jatuh nggak? Jatuh, nggak bakal kokoh. Begitu juga rumah tangga ibu. Istrinya berapa? Istri saya 1. Alhamdulillah, saya mah cukup. Saya umur 38 tahun ini. Saya punya istri umur 25 tahun. Jauh nggak umurnya? Saya udah tua, istri saya masih muda. Nah lu Pak, umur udah 50, istri 51. Yang namanya seseorang, maaf ya Bu, maaf. Kenapa saya nggak berminat untuk nikah lagi? Karena saya sudah cukup dapat apa yang dari istri saya. Mau tidur dandan, kecium wangi. Istri Bapak bagaimana? Bu balsem. Waktu nikah, ya Allah wangi banget kayak kuburan baru. Udah punya anak 2, mulai cap kampak, bal piri, cap cincau, balsam nempel di badan kita. Ini nggak diperbolehin. Kalau lagi sakit nggak apa-apa. Kalau mau dipakai di telapak kaki nggak apa-apa, asal jangan pakai di leher ya Pak ya. Kebayang nggak lu Pak pakai di leher? Begitu ngomong kan gebas mulut. Ya Bu ya, ya Bu, dandan, ya dandan. Kalau lagi di rumah pakai baju tipis, punya baju tipis punya. Kalau nggak ada pakai tisu. Pakai yang tipis. Kenapa? Yang namanya laki-laki syahwatnya di mata Bu. Laki-laki syahwatnya di mata. Lihat aja laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah. Subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullah, tapi sambil dikejar. Itu laki-laki. Kenapa? Sama Pak, saya juga begitu. Kenapa? Ya semua karena syahwatnya di mata. Perempuan syahwatnya di mana Pak? Telinga. Perempuan itu syahwatnya di telinga. Coba Bapak bisikin. Ntar malam nih Bapak bisikin. Yang besok aku mau kasih uangnya. Wah, senyumnya lebar banget Pak. Lebar, sampai mau pagi nggak bakal bisa tidur. Nungguin besok duitnya berapa yang mau dikasih. Kasih aja 200 perak. Perempuan kalau udah dengar sesuatu diskon, ngejar, ke mall mana ngikut. Betul apa enggak? Karena syahwatnya perempuan itu demennya dimanja Pak. Disanjung-sanjung, itu perempuan maunya tuh. Ya, karena perasaan wanita itu diibaratkan cermin, kata Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu perasaannya itu kayak cermin hatinya. Punya cermin di rumah? Punya? Kaca yang begitu bagus. Saat kita ngaca, semuanya kita kelihatan. Dan saat kita merapikan diri, insya Allah bisa rapi. Coba Bapak ambil batu, lempar itu cermin. Kira-kira rusak apa hancur? Hancur enggak? Hancur. Bisa dirapihin lagi? Bisa. Kalau mau ditempel pakai lem boleh. Bisa disusun lagi. Tapi bisa sempurna kayak sebelumnya enggak? Perempuan itu perasaannya Pak. Saat seorang laki-laki buat sakit hati seorang perempuan, insya Allah hatinya pasti bakal hancur Pak. Tapi paling gampang untuk memaafkan seorang suami. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai yaumil kiamah. Itu seorang perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Karena itu seorang perempuan. Yang namanya perempuan itu hatinya bagaikan cermin Pak.
Kenapa dibagaikan cermin? Nabi SAW mengatakan sebagai cermin. Betul, karena perempuan juga nggak bisa ngelihat cermin, Pak. Bangun tidur, ngaca. Keluar kamar mandi, ngaca. Pakai mukena, ngaca. Pakai jilbab, ngaca. Pakai lipstik. Lagi sarapan, Pak, di meja kan ada kaca tuh. Ini sarapan, dipinggirin piringnya, cuma buat ngaca. Masih ngaca. Mau keluar rumah, mukanya, Pak. Saya lagi bingung, perempuan kalau naik motor, kenapa sih spion wajahnya diwajahin dia? Kenapa? Takut hidungnya loncat. Keselamatan itu nomor 1. Lihat ke belakangnya dong. Ibu mau ke kanan, lihat juga sennya. Jangan bikin susah laki-laki. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mau tanya, ibu mau nggak masuk surga bareng sama bapak? Tapi bapak saya tanya pasti nggak bakal mau. Kenapa? Karena di dunianya aja ibu udah nyusahin. Gimana di akhirat? Kalau dua satu sama lainnya saling berkesinambungan, saling topang, satu sama lainnya ngeringanin, ibu yang nyuci, suami yang ngejemur. Selesai, suami yang ngangkat jemuran, yang nyetrika istri, yang masukin baju ke dalam lemari suami. Bapak yang ke pasar, ibu yang makan. Semuanya sama-sama, lu mah parah. Kalau istri sekarang mah nggak ada yang begitu, Pak. Jujur, Pak, yang ke pasar siapa, Bu? Istri, betul nggak? Yang kedua, masak siapa? Yang makan istri juga. Yang namanya kalau hubungan suami istri mulai sekarang, Neng, ini pengantin, jangan pernah makan duluan sebelum suaminya makan. Ya, Neng. Kalau suaminya nggak pulang-pulang, kalau nggak pulang ya makan. Jangan kayak orang gila juga. Saat suami ada di rumah, bapak ada di rumah, yang namanya nasi sediain tuh. Lauknya disediain, panggil suami, yang yuk kita makan yuk. Ini suami udah duduk, sendokin nasinya. Segini kurang nggak nih? Oh enggak, masih kurang, tambahin lagi. Lauknya mau yang apa? Mau diambilin apa mau nyendok sendiri? Biarin saya sendok sendiri. Deketin lauknya. Kenapa? Kata Nabi, ambillah makanan yang terdekat dari dirimu. Ingat nih kata Nabi SAW, ambil makanan yang paling yang jauh jangan diambil. Kenapa? Karena yang dekat itu adalah rezekinya. Jangan lo kasih cobeknya semua. Sambal ini, lauknya mana? Makan pakai sambal doang kayak Tarsan. Semuanya kawan. Kasih yang dekat ibu. Contoh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa. Satu waktu dikasih air sama Rasulullah, minta air. Ya Aisyah, ambilkan aku air, kata Nabi. Nabi diambilin air sama Siti Aisyah. Begitu sampai tangannya Rasulullah, Siti Aisyah ditawarin sama Rasulullah, engkau dulu minum. Jangan ya Rasulullah, di mana-mana suami lebih dulu. Tuh, lihat istri yang solehah. Suami lebih dulu, kata. Jangan kau dulu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Aku izinkan kau dulu yang minum. Diminum sama Rasulullah, diminum sama Siti Aisyah, karena sudah dapat izin dari suami. Diminum 1 teguk, 2 teguk, lagi 3 teguk, selesai, sudah cukup ya Rasulullah. Diminum. Mau diminum Rasulullah. Rasulullah pun orang yang romantis, Pak. Rasulullah romantis, Bapak harus nonton Nabi Muhammad SAW. Selesai Siti Aisyah minum, diputar-putar tuh gelasnya. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, engkau jijik, takut, malu, biar aku ganti ya Rasulullah. Tidak, wahai Aisyah, aku ingin tahu di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu lihat Nabi romantis. Kalau bapak istrinya begitu nggak? Ih, bapak mah jorok nih, ganti kan begitu kan kalau istri sekarang kan? Nggak boleh. Suami istri itu ada keberkahannya di dalam. Pandang-pandangan mata yang halal. Suami istri itu Allah turunkan rahmah, Allah timbulkan kasih sayang. Makanya bapak ntar malam nih, yang namanya suami, maaf ya Pak, kita kalau ngelihat istri, bapak ngelihat istri kalau lagi tidur,
pasti bapak ngelihat lelahnya seorang istri. Lihat betul-betul, karena kita jadi perempuan gak bakal sanggup pak, gak bakal sanggup. Bapak ntar malam nih tidur, pandang istri, dan istri usahakan dulu sebelum tidur pandang suami. Main pandang-pandangan dulu, dalam hatinya saling doa, dalam hatinya saling. Yang suami pak sudah pasti, ya Allah kesian istri saya, jadikan apa yang dikerjakan hari ini menjadi nilai pahala di hadapanmu. Itu doanya seorang suami. Tapi istri belum tentu pak doanya sama sama kita. Suami istri nih, istri kalau udah ngeliat muka kita, ya Allah, kalau boleh ditukar, saya nggak pengen punya laki kayak begini ya Allah. Mana hidung pesek, mata belok, persis banget celengan semar. Tuh istri itu pak. Paham ya bu ya? Yang sayang gitu sama suami yang sayang. Ya neng, jangan awalnya doang neng, terus sampai yaumil kiamah berikan kasih sayang yang besar. Ya, jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Kenapa? Karena AA datang ke sini ngelamar neng, percaya sama neng bisa menjadi ibu di dalam rumah tangga dan bisa mengatur anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Dan ingat AA, neng diberikan ke AA semata bukan karena keinginan orang tua, melainkan keinginan Allah. Tugasnya AA sebagaimana meneruskan tugas yang namanya orang tua. Neng dididik dari mulai kecil, dari mulai lahir sampai detik ini, sampai dikasih ke tangan AA, berarti orang tuanya percaya sama AA. Ya, neng diajarin masalah agama, neng diajarin masalah sholat, neng diajarin masalah baca Al-Quran. Dan itu kelanjutannya wajib untuk suami menuntun, mengajak seorang istri terus makin taat ibadah kepada Allah. Dan saya yakin orang tua si neng tidak akan pernah ridha jika seorang suami dari anaknya melepaskan dirinya sehingga anak tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Ingat, orang tua akan menuntut AA di yaumil kiamah. Paham ya? Ini nasihat buat pengantinnya. Begitu juga buat kita yang namanya laki-laki, tuntun dia. Bu, ibadah perih, ibadah nggak enak, baca Quran nggak enak. Lebih sering baca WhatsApp apa lebih sering baca Quran kita? WhatsApp apa baca Quran? Dari mulai melek mata, yuk kita hitung-hitungan. Melek mata yang dicari, masuk kamar mandi ambil wudhu apa pegang handphone? Wudhu apa handphone? Pastinya handphone. Yang pertama, nggak ada yang namanya ambil wudhu orang sekarang. Jujur pak, saya punya anak pak, saya punya anak ibu umur 6 tahun sekarang. Saya didik dari umur 2 tahun ibu. Saya kasar sama pagi. Saya kasarnya bukan berarti saya pukul. Saya tegas. Di dalam rumah tangga saya tegas. Ini anak laki-laki pak, 2 tahun sholat subuh bu. Sholat subuh saya tarik dari tidur. Bangun, sholat, ambil wudhu. Dilihatin sambil ngantuk-ngantuk megang air, kan kasihan. Kuningan kan dingin bu. Saya buka airnya dingin. Dia minta, Walid pakai air hangat. Enggak, pakai air dingin. Pakai air dingin dia sholat. Dia mau saya sholat, dia nemenin saya sama istri jalan bertiga sholat. Sampai sekarang dia bu yang ketok pintu saya, Walid ayo kita sholat. Beruntung nggak? Beruntung nggak? Mana ada anak sekarang umur 6 tahun yang ngajakin orang tuanya sholat subuh? Ada apa nggak? Ini yang udah nggak ada di rumah kita. Anak umur sekarang ML, PUBG, FF, wah Allah, bukan main. Handphonenya udah bukan main. Yang salah siapa? Orang tua. Terlalu mengiyakan. Terlalu mengiyakan. Saya maaf pak, bapak nggak pernah salah pak. Suami nggak pernah salah karena suami tugasnya di luar. Anak lebih banyak sama ibu, betul? Sekarang saya mau tanya, kenapa setiap anak makan yang dikasih YouTube? Kenapa? Disuruh nonton YouTube, kenapa? Biar apa? Biar anteng. Kalau mau anteng, cekek, matiin. Yang namanya anak-anak, kalau lagi diajak makan, pasti main, wajar. Wajar, namanya juga anak. Contoh kita dulu, kita kalau mau makan, boleh tanya orang tua kita. Keluarin sepeda, dibikinin tuh kuda-kudaan dari batang daun pisang. Main. Ini ibu bawa sop, bawa piringnya, pakai baksonya, sambil disuapin, sambil ngejar anaknya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada orang tua sekarang yang begitu.
Gak ada, semuanya handphone. Bu, maaf sekali lagi saya cuma meminta maaf. Kalau handphone udah dikasih ke anak sambil nontonin YouTube, khusyuk dia ngeliatin YouTube, betul? Tekun dia ngeliatin YouTube, nggak bakal bergerak. No, kayak yang nono. Tuh lihat tuh, bergerak nggak? Bergerak nggak? Itu salah satu contohnya. Betul kan? Tuh ada contoh, udah tuh orangnya tuh. Nggak sadar dia, nggak bakal khusyuk. Mau ada badai, mau ada apa terserah. Ibu kasih makan, makan dia. Yang dia lihat bukan tangan ibu, yang dia lihat YouTube-nya. Nasinya habis, YouTube-nya berhenti apa enggak? Berhenti nggak YouTube-nya? Gak akan. Jangankan nasi ibu kasih, ambil selop ibu, jejelin di mulutnya, insya Allah digigit bu. Benar. Kenapa? Ini sudah ada di ilmu kedokteran. Maaf bu ya, anak kalau sudah umur dari 1 sampai dia umur 12 tahun, handphone di tangannya terus dia masih tontonin, wallahi ini anak pasti akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Pasti. Saya punya tetangga bu, dari kecil yang namanya disekolahin, dibiayain, dikasih makan sampai S2, sampai S2 kuliahnya. Ibu tahu, bapak tahu, saking asiknya dia main handphone, dia ini kenalan sama laki-laki yang ada di Facebook. Dia kenal, ini anak perempuan pak, ini anak perempuan. Sampai dia kenalan di Facebook, tiba-tiba datang si lakinya untuk melamar. Diterima sama orang tuanya. Kenapa? Oh, kenal baik. Orang tuanya nggak tahu kalau kenalannya di Facebook, nggak tahu bagaimana keluarganya, bagaimana latar belakang keluarganya, nggak ada yang tahu. Subhanallah. Setelah pernikahan, paginya orang tuanya pun ikut mengeluarkan biaya untuk pernikahan anak putrinya. Sudah sampai di pernikahan tersebut, ibunya malamnya resepsi. Ini anak nginapnya di hotel, nggak mau pulang ke rumahnya. Kalau dilihat pulang ke rumah, memang nggak wajar juga, rumahnya kecil, nggak bisa untuk dijadikan tempat pengantin, nggak bisa. Ini anak nginap di hotel, orang tuanya biarin. Udahlah, biar honeymoon hari ini malam bulan madu katanya. Besok pagi dibawain sarapan sama orang tuanya. Ini anak pengantin udah nggak ada. Dicari kemana? Udah nggak ada. Ternyata udah kembali ke Surabaya tanpa pamit dari orang tuanya. Setahun Ramadan nggak pulang, Syawal nggak pulang. Ibunya sakit nggak datang, nggak ngejenguk. Sampai punya anak 3. Begitu 6 tahun bapak meninggal, baru dia datang. Bapak meninggal jam 4:30 sore, ini anak datang 11:30 malam. Bisa kebayang? Saya yang memandikan, saya yang pakaikan kafan orang tuanya. Saat saya ingin tutup, kata keluarganya, jangan dulu ditutup, tunggu anak perempuan satu-satunya katanya. Ini anak perempuan satu-satunya ibu bapak. Subhanallah, 11:30 datang. Ini kita udah molor, udah waktunya lama banget ini. Karena meninggal jam 4:30 sore, wajibnya jam 8 udah harus dikuburin. Ini ditunggu sampai 11:30. Tahu ibu bapak, begitu dia datang, ini anak perempuan, tangannya ke belakang, sambil nengok melihat jenazah. Saya tanya, ayo mau dicium nggak? Dicium yang terakhir, kalau kagak, biar kita mau tutup. Apa jawaban ini anak? Enggak ah, najis. Saya bilang, kenapa dikatakan najis? Ini bapakmu. Ini bapaknya kamu, ini darah dagingmu. Apa jawabannya? Bukan, itu kan udah mati, udah jadi jenazah, dia kan jadi bangkai. Orang tua dikatakan bangkai. Saya bilang, ini kalau bukan laki, kalau bukan perempuan, udah bergulat di depan jenazah bapaknya. Sambil tangan ke belakang, enggak ah, najis. Usut punya usut, nggak taunya ini orang nikah dengan orang yang beda prinsipnya dengan kita. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata si laki? Jika dia tidak sealiran dengan kita, beda akidah dengan kita, maka sentuhannya walaupun dia orang tua, sama najisnya seperti kena air liur anjing. Hati-hati nih. Hati-hati ibu ya. Bapak hati-hati. Bapak tugas boleh di luar, tapi ingat bapak paling banyak ditegur di dalam Al-Quran oleh Allah untuk memperhatikan anak-anak bapak.
Mau dia laki, mau dia perempuan, tegur, periksa handphone. Jangan sampai kita kecolongan. Naudzubillah min dzalik. Udah banyak sekarang orang yang deposito dulu baru dinikahin. Ada kan? Ada kan? Yang dideposit dulu baru nikah. Ini hati-hati buat yang laki-laki anak muda. Kalian pasti akan ada masanya. Pubertas boleh, tapi zina, naudzubillah min dzalik. Keturunan kalian akan dizinahi oleh laki-laki lain. Lihat aja itu. Ini udah maktub, Allah punya aturan. Ini di dalam Al-Quran. Jika seorang laki-laki pezina, dia punya anak perempuannya pasti akan dizinahi oleh orang lain. Ini terus akan berkelanjutan. Kenapa? Karena dosa daripada orang tua. Makanya Nabi SAW ngajarin kita, pengantin, pegang kepalanya istri sambil baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai akhir. Ya. Terus langsung dibacain lagi dadanya, Pak. Bacain dada seorang istri. Bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Sampai ayat terakhirnya. Kenapa kata Nabi? Insya Allah jika seorang wanita istri dibacakan inna anzalna di kepalanya, bacain alam nasrah di dadanya, insya Allah dengan inna anzalnanya istri ini akan jauh dari kata pezina. Seorang istri yang dibacakan alam nasrah di dadanya, insya Allah istri tersebut paling mudah dan gampang menerima nasihat. Insya Allah. Saya sudah terlanjur nikahnya lama. Boleh kapanpun, setiap hari pun boleh. Bu, ingat, Bapak ingat, ngelihat anak setiap mundar mandir di depan kita, doain Pak. Dalam hati juga nggak apa-apa. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang saleh-salehah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya ini anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua nanti di yaumil kiamat. Doain, jangan dikata bandel dikit anak setan. Kalau ini anak setan, emak bapaknya apa? Betul kan? Anak ini fitnah ibu, anak ini fitnah bapak. Coba kita ngelihat, ada anak bandel tiap hari ngeliatin genteng orang, disambit genteng orang. Nakal nggak nih anak? Bandel nggak? Kalau orang tahu, ih anak siapa sini, pasti gitu tanyanya. Betul nggak? Anak siapa? Tapi begitu ini anak yang kita lihat pinter, soleh, benar? Yang ditanya apa? Nah, sekolah di mana? Bukan anak siapa yang ditanya sekolah di mana. Umur berapa? Terakhir baru ditanya ibu bapaknya siapa. Kalau bandel yang pertama ini anak siapa? Itu yang pertama. Ini perbedaan antara kita yang soleh dengan yang badung. Tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Insya mudah-mudahan ini sore ini siang menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Menjadi kita menjadi orang tua yang selalu sabar untuk mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wal ma'mul wa sallallahu zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khallana wa li ahbabina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah. Wa alaniyah أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الطغاة والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيدي ولا بأدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya masih pengen lama di tempat yang mulia ini, tapi wallahi setelah dari sini saya harus ke Sukabumi, wilayahnya Pelabuhan Ratu, karena malam ini ada 2 acara. Lanjut selesai dari Pelabuhan Ratu saya harus bertolak lagi ke daerah Kerawang. Ya, minta doa, minta ridha, mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam gelombang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah, Allah sebagaimana kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat di dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.